teknologinya mencakup semua bidang, salah satunya teknologi pemrograman, sehingga saya terpaksa juga mempelajari namanya sistem, yaitu software. Kita nggak belajar di hardware aja, kita belajar di software. Pembuatan softwarenya ini sekarang ini sudah wajib, karena apa? Kalau kita membuat suatu alat inovasi, saat ini dituntut melakukan kolaborasi antara software dan hardware. Sekarang ini juga akan mengarah ke, mungkin di sini Bapak udah buat artificial intelligence di sana. Sekarang teknologi udah mengarah ke artificial intelligence, dan banyak banget sudah teknologi itu berkembang sangat pesat banget. Framework library semua udah sangat ada, makanya kita udah kadung istilahnya udah terjun di bidang teknologi. Terpaksa saat ini kita harus belajar dan belajar, karena teknologi itu kalau kita tinggalkan, maka kita juga akan tergolong zaman. Dipaksa kita untuk mengikuti seperti itu. Nah, setelah saya tamat dari mahasiswa, karena ada banyak pengalaman, sehingga berikutnya saya direkrut untuk pertama itu sebagai tenaga pendidik, istilahnya tenaga pendidik di Stikom. Setelah diangkat jadi tenaga pendidik, lanjut lagi S2 selama 2 tahun. Setelah itu S2 itu juga banyak banget pengalaman yang saya dapatkan. Di sana kita belajar membuat suatu penelitiannya itu dalam artian karya yang nanti bisa dikembangkan menjadi suatu produk tepat guna. Nah, dari sana mulai saya juga pada saat itu mulai terjun ke dunia industri, karena ilmu yang didapatkan, kalau dari nanti teman-teman dapat ilmu, jangan sampai didiamkan. Kalian harus bisa mengembangkannya, entah kalian dapat untuk membuat suatu proyek di luar. Proyek di luar itu bisa kalian membuat suatu sistem di suatu perusahaan B, perusahaan C, bahkan sampai di pemerintahan seperti itu. Kalian harus bisa membuat sistemnya. Kalian yang merancang sistemnya itu, kalau kalian di teknologi informatika. Bahkan ada yang sekarang ini berkembang mengenai startup. Kalian pernah dengar startup ya? Ya, itu startupnya itu dimulainya dari kalian sebenarnya. Dari awal kalian, yaitu perkembangan teknologi. Orang-orang teknologi lah yang mengembangkan startup. Bahkan orang terkaya di dunia pun orang-orang lah startup dari awal, dari nol teknologi. Makanya teknologi yang kalian buat apa yang tepatnya yang inovasi. Nah, dari sana saya dapat pengalaman, sehingga pada saat itu saya langsung direkrut jadi dosen. Nah, setelah jadi dosen, saya dapat mengajar. Saya ketemu mahasiswa, banyak banget saya ketemu mahasiswa berbagai jenis. Saya ketemu mahasiswa pertama di awal mengajar memang agak kesulitan ya, karena di awal mungkin umur kita sama nih, dan kita panggil teman-teman aja ya, karena kita kayaknya seumuran di sini. Seumuran, saya juga sama kayak kalian, itu kayak seumuran di sini, makanya kita panggil teman-teman aja. Jadi kita santai aja, nanti selama belajarnya kita sering-sering. Saya juga perlu istilahnya sebagai bahan acuan saya untuk sampai seberapa mana saya harus mengajar materinya, dan sering-sering. Nah, setelah saya jadi dosen di sana, saya dapat pengalaman banyak. Kemudian dituntut juga untuk lanjut S3 lagi, itu wajib. Dosen yang masih berumur di bawah dulu itu 30 tahun wajib dituntut untuk S3. Makanya untuk saat ini diwajibkan saya untuk ikut juga, fokus dulu. Sebenarnya saya ingin fokus dulu di bagian S3 gitu, karena setiap perguruan tinggi membutuhkan dosen S3. Apalagi itu namanya tridharma perguruan tinggi nanti. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 jenis, kalian pasti wajib tahu itu. Karena ini salah satunya perguruan tinggi untuk pengabdian, tidak hanya masuk pengabdian di sini. Seperti itu nanti ya. Mengenai materi yang nanti saya ajarkan itu mengenai Android. Nah, di Androidnya nanti akan lebih saya jelaskan pada waktu saat kelas Android saja ya. Dan beberapa hal yang harus saya sampaikan, saya juga berterima kasih bisa di sini Pak ya. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa di sini. Dia istirahat itu biasanya dia duduk di taman, buka buku, ke perpus. Ngobrolnya bukan hanya ngobrol, kita itu saling sharing. Kita ngobrol mengenai pengetahuan, ini perkembangan teknologi ini sekarang saat ini. Kita sekarang ada Android, dan Androidnya itu sekarang versi berapa sih sekarang kayak gitu.
Makanya saya harap nanti teman-teman juga bisa mencontohkan hal seperti itu sehingga belajar otodidak itu yang kalian lebih cepat untuk berkembang nanti. Walaupun nggak harus saya kasih materi full, tapi secara otodidak itu yang membuat kalian lebih berkembang karena tergantung dari style kalian belajarnya. Nggak bisa dipaksakan hal seperti itu. Gitu. Ya itu aja ya perkenalan dari saya. Nanti lebih lengkap mengenai materi setelah selesai acara pembukaan ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Adi. Teman di sini kita panggil teman-teman saja ya, biar kita akrab. Ya teman-teman mahasiswa di sini, kita sudah berusaha untuk mempersiapkan materi dengan baik. Itu karena permintaan dari Bapak Kajur di sini, kita belajar dari nol, seperti itu. Jadi kita belajar dari nol, dari basic sekali, karena dasar sangat penting. Walaupun sederhana, tapi kalau kita paham, kita lebih gampang untuk mengembangkan, seperti itu. Beda halnya kalau kita sudah tahu basic, sudah tahu dasar, untuk ngembangin gampang atau enggak, kita belajar mulai dari tengah-tengah, itu akan bingung. Ya kita mau turun apa mau naik bingung, tapi kalau dari dasar ke atas lebih gampang, tujuannya lebih jelas, seperti itu ya. Jadi kami ini dari Dewata Inovatif, kami domisili dari Denpasar, Bali. Kami datang ke Universitas USWIM Nabire ini akan sharing teknologi, workshop dan pelatihan robotik dan Android. Nah, kegiatan ini berlangsung selama seminggu. Nanti kami akan sharing tentang basic robotik dari dasar sekali, dari perakitan, kemudian nanti juga akan mulai belajar dasar-dasar elektronika, komponen elektronika, terus belajar membuat skematik, rangkaian, kemudian dilanjutkan dasar pemrograman. Adapun pemrograman di sini kami menggunakan Arduino, pemrograman Arduino IDE, Integrated Development Environment. Kemudian setelah itu ada beberapa project Arduino, kita sudah menggunakan beberapa sensor, beberapa controller dan aktuator. Hasilnya nanti di hari keempat mereka akan membuat 5 project. Nah, proyek-proyek itu salah satunya adalah membuat ROV mini, yaitu Remotely Operated Vessel, yaitu sebuah robot kapal selam untuk mengecek terumbu karang. Itu media pertama. Kemudian yang kedua kita akan membuat proyek namanya ATM sampah. Proyek ATM sampah ini adalah Automatic Trash Machine, di mana ATM sampah ini berfungsi untuk sebagai media pembelajaran mahasiswa membuang sampah pada tempatnya. Nah, sampah itu nanti selain bisa didaur ulang, khususnya sampah plastik, juga akan mendapatkan rewards. Jadi mahasiswa yang membuang botol plastik ini nanti memiliki kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa ini terintegrasi dengan sistem ATM sampah itu. Jadi nanti rewardsnya berupa saldo, uang itu bisa dikonversi untuk keperluan mahasiswa dalam media belajar mengajar di kampus USWIM Nabire. Itu dia. Kemudian kita ada lagi satu project panel LED metrik. Mereka membuat sebuah rangkaian panel display, tujuannya yaitu membuat papan informasi dengan pemrograman. Nanti ada satu produk yang sudah jadi yang dibuat mereka, panel itu nanti bisa dimanfaatkan di kampus sebagai media informasi kampus USWIM Nabire, seperti itu. Kemudian project keempat kita ada namanya sensor suhu gate system, di mana alat sensor suhu ini sebagai pencegahan dini COVID-19 di kampus USWIM Nabire. Sensor suhunya itu non-kontak, kemudian dilengkapi dengan palang gate system. Jadi jika suhu di atas 38 derajat Celcius, palang tidak akan terbuka. Jadi secara simulasi alat difungsikan di kampus untuk mendeteksi, untuk pencegahan dini COVID-19. Seperti itu proyeknya. Baik, harapan kami tentunya dari tim Dewata Inovatif, kami ingin sharing dari dasar sekali, robotik dan Android, di mana nanti hasil akhirnya capaian mahasiswa nanti mereka minimal mengetahui bagaimana teknologi robotik saat ini, bisa merancang dan membangun robotik untuk keperluan mereka dan tentunya untuk kepentingan kampus USWIM Nabire. Itu seperti itu. Dan untuk Android itu sendiri mereka minimal ada dasar pemrograman Android, dan hasilnya mereka bisa membuat satu aplikasi sederhana
dengan pemrograman Android Studio. Sementara ini Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, khususnya Fakultas Teknologi dan Rekayasa, program studi teknik informatika untuk PKL praktek kerja lapangan, bekerjasama dengan Dewata Inovatif Bali. Kami mendatangkan 3 orang pemateri untuk memberikan materi kepada mahasiswa kita selama seminggu. Kami berharap dengan kedatangan teman-teman yang punya pengalaman dari Bali ini bisa membuat mahasiswa kita mengerti dasar-dasar daripada Android dan juga Arduino, supaya mereka bisa dapat menciptakan sesuatu yang bisa digunakan di kampus ini. Itu harapan kami. Tadi mereka menyatakan bahwa mereka siap untuk mereka melaksanakan itu. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saat ini yang dapat saya sampaikan adalah program studi teknik informatika saat ini sementara melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, kerja praktek lapangan ini dia ada bobot SKS-nya ada 3, maka diwajibkan untuk semua mahasiswa itu harus mengontrak kegiatan ini. Nah, kegiatan ini kami laksanakan mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Maret ini dengan jumlah peserta kurang lebih ada 108. Nah, itu kita ada bagi dalam 2 kelompok. Ada kelompok Android dan ada kelompok Arduino. Nah, kalau saat ini yang kita lihat itu adalah robotik yang lagi ngetren, terus ada lagi Android. Nah, yang di HP-HP itu kan aplikasi Android semua. Nah, itu yang saat ini kita program studi informatika USUN kita fokus ke situ. Tujuannya sehingga kita tidak tertinggal juga dengan saudara-saudara kita dari luar. Nah, dalam kegiatan ini kami bangun kerjasama dengan Dewata Inovatif Bali karena kami telusuri lagi bagaimana track record mereka, bagaimana kiprah mereka, ternyata ya cukup bagus karena mereka sudah ada di tingkat nasional, event tingkat nasional, bahkan sudah go internasional. Nah, tujuannya kenapa kami undang mereka ke sini, kami ingin agar kami punya anak-anak di Papua juga bisa termotivasi dengan apa yang ada, lalu mereka bisa, gitu loh, bahwa kita juga tidak kalah kok dengan teman-teman kita dari luar. Nah, maka dalam kegiatan PKL ini ada yang lebih fokus itu ke basic. Basic itu adalah dasar atau pemula. Nah, ketika mereka sudah kuasai basic atau kuasai dasar, maka mereka bisa kembangkan itu. Nah, makanya kami lebih fokus ke basic, itu yang penting. Jadi bagaimana buat aplikasi itu, terus bagaimana sehingga dia bisa jadi. Nah, harapan dari yang kami kegiatan ini adalah setelah selesai, masing-masing itu sudah bisa bikin satu aplikasi. Jadi dari nol sampai akhirnya jadi. Begitupun dengan yang robotik. Mungkin ada proyek-proyek, jadi di dalam robotik sendiri itu ada 5 kelompok. Ada 5 proyek yang nanti mereka akan kerjakan. Jadi satu kelompok, satu proyek, satu kelompok. Nah, sampai 5 kelompok itu ada 5 proyek. Itu harus dari hari ini sampai hari Jumat itu sudah fix, sehingga hari Sabtu mereka sudah bisa presentasi itu tentang hasil yang mereka perbuat. Jadi kita rindu sehingga mereka bisa tertantang, ternyata ini begini loh, berarti selama ini kalau saya masih santai-santai belajar, maka saya harus belajar karena saya harus bersaing dengan teman-teman yang dari luar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.